Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Yesus, ku mau setia. Terima kasih Bapa, ku kan setia kepadamu Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini pujian kami yang menjadi ucapan syukur kami Bapa. Telah kulihat begitu banyak kebaikan, anugerah berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami sehat, kami kuat, kami ada, kami sukacita. Kami boleh ada bersama dengan keluarga, kami ada dalam pekerjaan, bahkan semua dalam keadaan yang baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa ini menjadi ucapan syukur. Kami terus setia di dalam Engkau. Kami renungkan firman-Mu, berfirman buat kami. Kami siap buka hati di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, kita ada kembali dalam morning devotion. Kita mau renungkan firman Tuhan. Yehezkiel pasal 15. Yehezkiel 15 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 dari Yehezkiel 15 berkata begini. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Ayat 8. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ayat ini ditujukan melalui perantara Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel juga menjadi bangsa yang Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan selamatkan, dan Tuhan sangat sayang. Tetapi karena kedegilan hati mereka, karena mereka berubah setia ya saudara, karena itu aku sendiri akan menantang mereka.
bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang disayang Tuhan. Ternyata Tuhan juga punya batas kesabaran. Tuhan punya batas kesetiaan, setianya untuk selama-lamanya, tetapi kesabarannya ada batasnya, saudara. Ada kalanya ketika Tuhan sudah lagi tidak sabar terhadap kita, Dia tantang sendiri. Aku yang akan menentang mereka. Walaupun mereka luput dari api, tapi aku akan memakan mereka. Saudara dikasih Tuhan, gimana kalau Tuhan sudah menentang kita? Tuhan yang akan memakan kita. Dan pada saatnya, saat aku menentang mereka, aku akan menjadikan negeri itu sunyi. Saudara, satu kemarahan yang Tuhan nyatakan, satu sikap yang Tuhan nyatakan. Karena apa? Karena kalimat terakhir dari ayat yang ke-8 dikatakan, oleh karena mereka berubah setia. Ada hal, ada alasan kenapa Tuhan akhirnya maju. Tuhan akhirnya melawan orang-orang yang saat itu mungkin Tuhan sayang, bangsa yang sangat dikasih Tuhan, tetapi Tuhan berbalik. Tadinya Tuhan mengasihi, Tuhan akhirnya menyatakan murkanya, menyatakan kemarahannya sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena mereka berubah setia, Tuhan sendiri akan menentang mereka. Nah, ternyata setia itu adalah satu hal yang Tuhan inginkan dari setiap anak-anaknya, termasuk saudara dan saya. Tuhan mau kita setia. Sama-sama bilang, saya harus setia. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kesetiaan, saudara, ada orang bisa berubah setia karena dua hal. Ada orang berubah setia, yang pertama karena ada masalah dalam hidupnya, karena dia sudah gak tahan dengan masalah persoalan yang dihadapi. Waktu dia diberkati, waktu dia di keadaan baik-baik saja, semuanya berjalan normal, semua berjalan baik, dia bisa setia, dia bisa ikut Tuhan, dia bisa melayani Tuhan. Orang yang setia karena berkat, karena keadaan baik, itu setia yang pertama. Tetapi juga ada orang, tadi yang pertama, orang yang setia ketika keadaan baik. Waktu keadaan tidak baik, waktu keadaan tidak seperti yang diharapkan, dia mulai meninggalkan Tuhan, dia mulai jauh dari Tuhan. Orang berubah setia karena keadaan buruk dalam hidupnya. Dia tidak tahan dalam pencobaan, dia tidak tahan dalam persoalan yang dihadapi. Tetapi ada juga orang yang bisa berubah setia sebaliknya, karena diberkati. Karena waktu keadaan baik, keadaan mungkin dia dapat masalah, dia dapat tantangan, dia datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Dia malah semakin dekat sama Tuhan. Waktu masalah datang, dia cari Tuhan, dia punya keintiman dengan Tuhan. Tetapi waktu dia diberkati, waktu Tuhan mulai pulihkan keadaannya, hidupnya diberkati, hidupnya mengalami mujizat dan sebagainya, keadaan yang tadinya setia dia mulai berubah tidak setia, saudara. Dan memang kesetiaan itu mahal harganya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan sangat merindukan kita menjadi anak-anaknya yang setia sampai akhir. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa orang bisa berubah setia seperti bangsa Israel? Tadi dikatakan karena mereka berubah setia. Nah, ada beberapa hal yang kita mau belajar hari ini. Kenapa orang bisa berubah setia? Yang pertama, karena dia tidak takut Tuhan. Saya percaya orang yang takut Tuhan, orang yang percaya penuh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, keadaan badai besar sekalipun dalam hidupnya, persoalan begitu berat menimpa hidupnya, tetapi karena dia takut akan Tuhan, dia percaya kuasa Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, dia tetap setia di dalam Tuhan. Nah, karena tidak takut akan Tuhan, akhirnya dia mulai jauh dari Tuhan, dia mulai meninggalkan Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus punya ketaatan, kita punya takut akan Tuhan. Saya mau takut akan Tuhan. Kalau saya takut akan Tuhan, saya percaya Tuhan pun akan bekerja luar biasa dalam hidup saya. Yang kedua, saudara, kenapa kita bisa berubah setia atau orang bisa berubah setia? Yang kedua, karena dia menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, dia menjauhkan diri dari komunitas, dia menjauhkan diri dari komunitas rohani tentunya, dia menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena saudara, ternyata firman Tuhan kan ingatkan buat kita bahwa ibadah itu penting, saudara. Ibadah itu adalah, jangan pernah kita tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena apa? Dari situlah banyak janji yang Tuhan nyatakan buat kita. Dalam pertemuan ibadah kita punya keluarga di dalam Tuhan. Dalam pertemuan ibadah kita menikmati hadirat Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan mengalir melawat setiap kita. Betul, saudara mungkin bilang bahwa saya kan bisa berdoa di rumah, saya bisa baca firman Tuhan di rumah. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus punya persekutuan. Kita harus ada dan hadir dalam persekutuan ibadah kita. Saudara jangan bilang, wah sekarang saya dari rumah sendiri, saya online bisa. Jangan, saudara. Sudah 2 tahun cukup, Tuhan kasih kesempatan kita ibadah online, ibadah dari rumah. Tapi waktu gereja dibuka, bergabung, hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dan nikmati hadirat Tuhan bersama. Yang ketiga, kenapa kita bisa berubah setia? Karena
Salah satunya karena kita tidak mau melayani Tuhan. Waktu gembala ajak, ayo melayani Tuhan, kita bilang nanti deh. Nanti waktu saya punya waktu, nanti kalau keadaan saya nggak terlalu sibuk. Tapi akhirnya karena saudara menolak untuk melayani Tuhan, akhirnya kita makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari komunitas rohani. Akhirnya kita mulai ikut-ikutan teman yang mulai mengajak kita dan bilang, ayolah ikut saya enak, ayolah ikut saya, kita cari hiburan. Mulai hal-hal kecil saudara, mulai hal-hal ringan. Tetapi akhirnya itu bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan, dan bisa merubah kita dari orang yang setia, orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan, menjadi tidak setia. Saudara, ayo kita melayani Tuhan. Layani Tuhan bukan hanya ada di atas mimbar. Layani Tuhan dalam hal kecil. Saya siapin aqua buat pendeta, itu layani Tuhan. Saya siapin bangku gereja, saya ngepel gereja, nyapu gereja, itu layani Tuhan. Bahkan saudara masak buat gereja, itu melayani Tuhan. Haleluya. Buat jemaat maksudnya saudara, karena gereja gak bisa makan, jemaatnya itu layani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, melayani Tuhan. Saudara kunjungi rekan-rekan gereja kita yang tidak hadir di hari Minggu. Mungkin mereka sakit, ayo, itu bentuk pelayanan kita. Tapi jangan salah juga, melayani keluarga kita juga melayani Tuhan. Kasih yang terbaik buat keluarga kita. Dalam pekerjaan juga kita bisa melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan segenap hati. Nah, kalau melayani Tuhan di dalam gereja, supaya kita juga punya komunitas rohani, kita dibimbing dalam gereja, kita diarahkan dalam gereja. Kalau kita agak miring-miring sedikit, hidup kita agak mencong-mencong sedikit, kita bisa kembali diarahkan, ini loh yang benar. Kalau mulai kita jauh dari Tuhan sedikit, kita mulai bisa ditarik lagi, ini loh yang benar. Nah, saudara, jangan tinggal pelayanan, jangan tinggalkan pelayanan. Jangan kita cuma mau diberi, kita cuma mau dikasih, kita terima firman, tapi kita nggak mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Ingat, laut mati jadi laut mati namanya, karena dia cuma menampung, dia cuma menerima, dia nggak pernah mau memberi, dia nggak pernah mau melayani Tuhan, dia nggak pernah mau memberikan talentanya buat Tuhan. Jangan seperti laut mati saudara, yang akhirnya namanya laut mati karena dia ada di bawah permukaan laut, 400 meter lebih di bawah permukaan laut, dan akhirnya laut itu, isi air itu tidak ada gunanya saudara, ya kan? Dan hidup kita pun seperti itu. Kalau kita nggak mau melayani Tuhan, hidup kita mati saudara, hidup kita nggak ada gunanya. Dan yang terakhir, kenapa orang bisa berubah setia? Karena dia tidak tertanam dalam gereja lokal. Saudara dikasih Tuhan, saudara dimanapun beribadah, tertanam, bukan hanya hadir, isi absen, dan setor muka sama gembala, tetapi saudara tertanam, masuk dalam komunitas rohani. Misalnya ada komsel di dalamnya, tertanam di dalamnya, ikut kegiatan-kegiatan, ada kaum pria, kaum wanita, ada ibadah anak-anak muda, ataukah ibadah-ibadah lansia, saudara bisa hadir di dalamnya, masuk, tertanam dalam gereja lokal. Maka disitulah kita akan terus boleh dibangun dalam iman, dibangun dalam kekuatan, dibangun dalam spirit kita di dalam Tuhan. Dan kita akan terus boleh setia. Lewat pujian yang tadi kita nyanyikan, sampai akhir kita mau Tuhan dapati kita tetap setia. Kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami belajar firman Tuhan tentang kesetiaan. Biar kami yang mendengar mendengar morning devotion hari ini Bapak, kami terus setia di dalam Tuhan. Kami mau punya ketaatan, takut akan Tuhan. Kami juga mau hadir dalam setiap pertemuan ibadah, dimanapun ibadah ada, ibadah minggu, ibadah tengah minggu, ibadah doa, kami mau hadir. Dan kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau melayani Tuhan, kami mau tergabung dalam pelayanan, supaya hidup kami berarti buat Tuhan. Kami ini tahu bahwa hidup kami adalah kesempatan. Selama ada kesempatan, kami mau lakukan, kami mau layani Tuhan. Dan kami mau tertanam dalam gereja lokal dimanapun kami berada Bapak. Biar disitulah kami bertumbuh, kami berakar, kami berbuah, buah kami menjadi berkat buat banyak orang. Diberkati setiap anak-anakmu sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.